Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat, bugar dan damai. Saya akan cerita pengalaman saya yang saya alami pada hari Senin yang lalu ketika kami sedang mengobrol. Biasanya kalau kita ngobrol dan berdiskusi itu dengan teman-teman atau sahabat kita, biasa paling suka kalau ditemani dengan kopi atau snack ya. Ada yang kurang kalau tidak ditemani dengan kopi dan snack. Saya kemudian bilang kepada teman saya Abdurrahman, "Man, coba minta kepada untuk membawakan kita kopi." Tapi oleh Abdurrahman dijawab, "Sebentar, biar saya aja yang keluar beli bang," katanya. Oke, kami lalu melanjutkan obrolan kami yang membahas berbagai hal yang sedang dan kami kerjakan. Tapi kami juga karena keasikan kami jadi lupa keinginan untuk ngopi. Tapi tidak lama setelah itu yang sudah janji datang tadi tiba-tiba datang menenteng kantong plastik berwarna putih yang di dalamnya ternyata berisi es 3 es gelas kopi dan snack. Melihat dia muncul di gerbang membawa es kopi dan snack itu, saya tiba-tiba teringat tadi obrolan dengan Abdurrahman terkait keinginan kami untuk ngopi gitu. Terus saya bilang, wah, dia membawakan kita kopi nih, padahal tadi kita ada keinginan untuk ngopi gitu. Dan si Abdurrahman yang saya minta tadi itu tidak pernah menghubungi untuk membawakan kita kopi atau snack gitu. Nah, dari kejadian ini menurut teman-teman, apakah ini sebuah kebetulan atau tidak? Kalau bagi saya, karena beberapa kali mengalami kejadian-kejadian seperti ini, saya merasa ini bukan sebuah kebetulan gitu. Karena bagaimana bisa disebut kebetulan kalau kejadian-kejadian yang seperti ini sering berulang-ulang, walaupun dalam rentang waktu dan bentuk yang berbeda-beda gitu. Dan saya rasa juga hampir semua orang mengalami hal seperti ini, walaupun mungkin tidak diperhatikan atau tidak dianggap penting bagi dia. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Kalau kita belajar atau membaca buku atau referensi tentang bagaimana pikiran itu bekerja, bahwa pikiran itu sebenarnya mirip seperti radio ya. Pikiran itu punya frekuensi, punya gelombang.
hemat saya, pikiran saya tadi yang muncul sekilas itu terhubung dengan pikirannya sehingga dia berinisiatif untuk membawakan kita kopi sama es gitu. Walaupun tentu biasanya kalau ketemu atau ngobrol itu biasanya memang paling enak ditemani dengan kopi gitu, atau makanan-makanan ringan. Nah, gelombang pikiran saya dengan pikirannya itu rupanya terhubung ketika itu, sehingga dia berinisiatif untuk membawa kopi dan es tuh. Padahal sama sekali kita tidak pernah minta atau menghubungi dia untuk membawakan kita kopi. Nah, ini sebuah kejadian yang seolah-olah tidak ada hubungan, seolah-olah tidak ada, atau bisa seolah-olah ini kebetulan saja gitu. Tapi coba saja teman-teman perhatikan, kita juga seringkali memikirkan orang gitu, dan secara bersamaan orang itu juga memikirkan kita. Nah, itu makanya saya menamai pengalaman itu dengan memesan kopi dengan pikiran. Untuk itu maka mestinya setiap orang itu belajar mengenal pikirannya, kemudian berhati-hati menggunakan pikiran, karena pikiran baik bisa mendatangkan kebaikan kepada kita. Pikiran-pikiran yang tidak baik juga bisa mendatangkan ketidakbaikan kepada kita gitu. Disitulah pentingnya kita mengenal pikiran, karena pikiran itu salah satu elemen penting yang harus kita jaga, dan terutama kita kenal itu, agar kita hidup kita lebih mudah, dan itu terutama hidup kita lebih mudah, dan tentunya hidup kita mengarah kepada kebaikan. Demikian cerita singkat saya, teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tunggu terus video-video saya yang akan datang. Terima kasih. Bye.